Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah kimia lingkungan. Kali ini kita membahas kimia kelautan. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan kimia akuatik ya. Jadi di kimia akuatik kan kita membahas ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, ini kita cenderung ke laut saja ya. Begitu. Ekosistem air laut itu ada lautan, pantai, estuari, terumbu karang. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, laut. Jadi kalau laut, ciri khasnya adalah salinitas atau kadar garam yang tinggi. Karena ion C-elemen mencapai 55% terutama di daerah tropik karena suhunya tinggi dan penguapan besar sehingga kadarnya ion tersebut cenderung tinggi. Daerah tropis, suhu laut adalah 25 derajat Celcius. Nah, kemarin sebelumnya kita membahas ekosistem laut itu kan ada, ekosistem air tawar kan ada perubahan suhu ya antara yang atas dan bawah. Nah, di laut itu juga ada. Jadi bagian atas dan bawah itu juga ada perbedaan suhu. Nah, area perbedaan suhu ini disebut dengan termoklin. Nah, di laut itu kan ada habitat laut. Nah, habitat laut itu diklasifikasikan, ada 2 pengklasifikasinya, yaitu berdasarkan kedalamannya dan wilayah permukaan secara horizontal. Oke, kita bahas satu-satu. Habitat laut berdasarkan kedalaman, itu ada litoral, neretik, batial, dan abisal. Kalau litoral itu perbatasan dengan darat, kemudian kalau neretik tidak di perbatasan darat, tapi masih bisa ditembus cahaya matahari kurang lebih hingga 300 meter. Kalau batial itu 200 sampai 2.500 meter. Kalau abisal lebih dalam lagi yaitu 1.500 sampai 10.000 meter. Jadi kalau laut itu lebih dalam daripada danau ya. Gitu. Nah, klasifikasi kedua, habitat laut berdasarkan wilayah permukaan secara horizontal. Nah, ini secara horizontal ada apipelagik, mesopelagik, batiopelagik, abisapelagik, dan handalapelagik. Nah, kalau apipelagik itu daerah antara permukaan dan kedalaman sampai dengan 200 meter. Kalau mesopelagik itu di bawahnya sampai 1.000 meter, di mana yang tinggal di sini ikan hiu. Kalau hipopelagik macam-macam, lebih bervariasi, lebih jauh bervariasi, ya karena akses terhadap sinar matahari itu langsung, kemudian di situ ada plankton yang dimakan oleh ikan-ikan kecil dan seterusnya. Jadi sangat bervariasi di epipelagik ini. Nah, kok mesopelagik itu ikan hiu. Kemudian kalau batiopelagik itu di daerah lereng benua, kedalamannya kurang lebih 200 sampai 2.500, di situ ada gurita. Kalau abisapelagik itu kedalaman lebih dalam lagi yaitu 4.000 meter. Di situ tidak ada tumbuhan. Adanya hewan. Karena sinar matahari tidak mampu menembus, jadi tidak mungkin ada fotosintesis pada tumbuhan. Nah, bawahnya lagi ada handalapelagik. Kedalamannya adalah 6.000 meter. Di situ ada ikan-ikan yang aneh-aneh bentuknya. Mungkin kita pernah lihat ya, itu di film-film gitu. Ada hewan laut, ikan yang mengeluarkan cahaya dan produsen berupa bakteri yang bersimbiosis dengan jenis karang tertentu. Jadi dikira karang, oh ternyata hewan seperti itu ya. Nah, kemudian ekosistem laut yang lain selain itu ada pantai. Nah, kalau pantai itu berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Jadi ada daratan, laut, ada juga yang namanya daerah pasang surut. Nah, kalau pantai itu dipengaruhi siklus harian pasang surut. Daerah pantai dibedakan menjadi 3. Daerah paling atas pantai, tengah pantai, dan terdalam. Kalau namanya atas pantai, itu hanya terendam saat pasang naik aja. Hewan yang ada, tumbuhan yang ada, itu ya ganggang. Hewan yang ada moluska, remis gitu. Nah, kemudian kalau daerah tengah pantai yang terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah, jadi pasang aja gitu ya. Saat pasang itu ada ganggang, porifera, anemon laut, remis dan kerang, siput, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Tapi kalau daerah terdalam yang
selalu terendam, mau pasang, mau surut, selalu terendam, itu ada invertebrata, ikan, dan rumput laut. Jadi gampang kan? Terdalam itu terendam terus, kalau tengah itu cuma pas pasang. Nah, kalau yang atas itu kalau pasangnya tinggi. Nah, gitu. Kalau tumbuhan yang berada di daerah pasang surut ke daerah darat itu dibedakan jadi formasi Pesceprae, kemudian formasi Barringtonia. Nah, ini nih, ya kalau yang bagian atas nih, ya, formasi Pesceprae itu paling banyak tumbuh di gundukan pasir, tanah hempasan gelombang dan angin, menjalar dan berdaun tebal. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kalau formasi Barringtonia itu berupa hutan bakau yang punya akar nafas dan menjadi alat adaptasi di daerah berlumpur dan kurang oksigen serta menahan pasang surut. Nah, ini contoh-contohnya juga gitu. Kemudian berikutnya ada estuari. Estuari adalah muara atau tempat bersatunya sungai dengan laut. Jadi kita tahu kan sungai itu mengalir terus dari daerah yang tinggi ya di daratan, lama-kelamaan turun, akhirnya ya muaranya tuh ke laut. Nah, ketika bermuara di situ kan ada percampuran tuh air sungai dan air laut. Nah, itu namanya estuari. Estuari itu sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas dan rawa garam. Nah, salinitas pun, kadar garam pun itu bertahap dari daerah tawar ke laut. Jadi salinitas rendah ke tinggi gitu, yang dipengaruhi siklus harian dan pasang surut. Estuari ini jadi tempat untuk mencari makan vertebrata semi air seperti unggas air. Tumbuhan yang hidup di sana ada rumput rawa garam, ganggang, fitoplankton, kalau hewan ada cacing, kerang, kepiting, ikan. Kemudian berikutnya adalah terumbu karang. Kalau terumbu karang, itu komunitas terdiri dari karang batu dan organisme lain di laut tropis pada daerah neritik. Jadi masih daerah yang dangkal ya, yang paling atas ya, ditembus cahaya matahari. Dan ini didominasi oleh karang atau koral gitu yang mensekresikan kalsium karbonat, kemudian di situ juga ada invertebrata, mikroorganisme dan ikan hidup gitu. Herbivora itu ada siput, tanda laut, ikan yang jadi mangsa bagi gurita, bintang laut dan ikan karnivora. Nah, sesudah kita membahas ekosistem air laut, macam-macamnya, kita masuk ke parameter sifat fisika. Jadi parameter sifat fisika itu ada kedalaman, kecerahan, suhu air, arus, dan debit air. Nah, kalau kedalaman itu aspek dasar sebenarnya. Yang sebenarnya dari kedalaman itu nanti berpengaruh pada aspek yang lain. Jadi contohnya aspek yang lain yang dipengaruhi kedalaman itu ada kecerahan, suhu, kelorotan oksigen ya. Jadi makin tinggi, jadi makin di permukaan itu lebih cerah, suhu lebih hangat, oksigen lebih banyak terlarut gitu kan. Makin turun maka akan menurun itu, gitu. Kecerahan erat kaitannya dengan proses fotosintesis pada suatu ekosistem perairan. Nah, sementara adanya kekeruhan itu dapat menghambat penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam air. Kemudian suhu air itu dipengaruhi oleh kedalaman, ya makin dalam makin dingin kan. Dan kecerahan yang berhubungan dengan sinar matahari. Makin dekat sinar matahari, makin cerah gitu, makin hangat gitu. Kalau nggak ada sinar gitu, oh makin dingin. Suhu mempengaruhi jumlah oksigen yang terlarut. Makin tinggi suhu, makin sedikit oksigen terlarut. Nah, kemudian arus. Kecepatan arus berpengaruh pada kemampuan badan air untuk mengasimilasi dan mengangkut bahan pencemar. Debit air dipengaruhi oleh arus dan badan air. Jadi kedalaman dan lebar penampang melintang. Itu parameter fisika. Sekarang kita parameter biologi. Jadi tentu ada jenis-jenis biota, di mana jenis biota itu sangat peka terhadap perubahan lingkungan dan jenis biota itu punya respon yang cepat. Nah, daur hidupnya itu kompleks sepanjang tahun, gitu. Tapi kalau misalkan kompleks, dia punya toleransi. Kalau misalkan kondisinya itu melewati batas toleransi yang mereka miliki, maka biota tersebut akan mati, gitu. Kemudian bersifat sesil, tidak mudah atau cepat bermigrasi. Kemudian yang ketiga adalah parameter kimia yang dilihat dari derajat keasaman,
salinitas, daya hantar listrik, dissolved oksigen, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand. Nah, masih ingat ya? Masih ingat nggak yang kemarin? Kita sempat membahas ya. Ini. Coba nanti dicek kembali di materi kimia akuatik ya. Yang kedua. Nah, ini ada di kimia akuatik yang kedua. Samudra. Samudra itu mengacu pada kombinasi samudra dan laut-laut bumi yang di bumi itu mencakup 70,7% sendiri. Nah, karakteristik samudra itu strukturnya itu ada 3 lapis. Zona atas, zona termoklin, dan zona dalam. Ingat, zona termoklin itu ada perubahan ya, daerah yang peralihan antara daerah atas dan bawah gitu. Kemudian suhu. Suhu itu cenderungnya lapisan permukaannya relatif hangat sampai ke termoklin. Tapi di bawah termoklin itu suhunya cepat menurun. Kemudian kerapatan yang bergantung dengan suhu. Air hangat kurang rapat jika dibandingkan dengan air dingin. Kemudian pH-nya konstan, kurang lebih 8,1. Itu samudra. Nah, kemudian komponen air laut ya. Kita membahas yang ini. Jadi komponennya ada elektrolit, gas-gas, nutrien, biomaterial, zat-zat tersuspensi, dan radioisotop. Nah, elektrolit, ion oleh elektrolit air laut itu biasanya konsentrasinya tertinggi jika dibandingkan dengan unsur kimia yang lain. Kalau gas, itu ada gas terlarut dalam air laut, misalkan nitrogen, oksigen, karbon dioksida, gas mulia, dan gas lain yang lebih kecil. Kalau nutrien, fosfat dan nitrat larut itu jadi nutrien primer yang paling penting dalam air laut. Kemudian kalau biomaterial itu konsentrasinya besar tapi bervariasi. Jadi kalau yang air pantai yang dangkal itu beda gitu kan. Konsentrasinya lebih kecil tetapi konstan di dalam air dalam gitu. Biomaterial menentukan tingkat aliran energi melalui rantai makanan laut. Biasanya sebagai karbohidrat, protein, asam amino, lipid, enzim, dan vitamin menjadi dasar kehidupan dalam samudra. Itu kebutuhan-kebutuhan makhluk hidup ya. Kemudian ada zat-zat tersuspensi yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan penyusun yang terlarut. Bisa berupa biotik maupun abiotik. Kemudian radioisotop itu kalium -40 nukleida yang berasal alami maupun buatan. Hilangnya penyusun terlarut dari samudra. Jadi ini bisa karena proses kimia dan proses biologi. Gitu. Proses kimia itu misalkan pertukaran ion. Kemudian absorpsi, halmirolisis, pengendapan, pembentukan modul. Nah, pertukaran ion itu terjadi antara air laut dan sedimen, kemudian absorpsi, itu sebagian besar ion logam kelumit dalam air laut dipindahkan dari larutan dengan absorpsi sedimen. Kalau halmirolisis, beberapa unsur dihilangkan dari larutan dengan reaksi kimia antara ion-ion dan bahan padat sedimennya. Pengendapan, banyak unsur terlarut dalam air diendapkan sebagai bahan-bahan tidak terlarut jadi bagian sedimen tersendiri. Kalau pembentukan modul itu mangan, besi, dan beberapa logam kelumit dihilangkan dari larutan air laut. Oke, El Nino. Jadi El Nino itu mengacu pada suatu kawasan anomali air laut. Ada keanehan ya, gitu pada bagian timur Samudra Pasifik Khatulistiwa. Di situ ada angin pasat dan arus samudra bergerak dari daerah timur yang dingin menuju bagian barat yang hangat, yang dikontrol oleh suatu fenomena geografis yang disebut osilasi selatan. Osilasi selatan itu hubungan transpasifik dari sistem tekanan atmosfer. El Nino itu anomali ya, dan itu terjadi 1 kali setiap 4 tahun, tapi jaraknya itu paling singkat 2 tahun, paling panjang 10 tahun gitu. Baik, ini adalah terkait kimia kelautan. Saya sedikit mengulang.
Kemarin kita sudah membahas ekosistem air, untuk air tawar, kali ini ekosistem air laut, ada lautan, pantai, estuari, dan terumbu karang. Mulai dari laut, ya, habitat laut itu apa, ciri khasnya apa. Nah, habitat laut itu dibedakan jadi dua, berdasarkan kedalaman ada littoral, neretik, batial, dan abisal. Kemudian kalau habitat laut berdasarkan permukaan secara horizontal itu ada epipelagik, mesopelagik, batiopelagik, abisal pelagik, dan handal pelagik. Ini ada jenis-jenis makhluk hidupnya yang di situ. Kemudian ada pantai. Pantai itu ada daerah paling atas, tengah, dan terdalam. Kemudian ini ada formasi-formasi tumbuhannya. Kemudian ada estuari atau muara, peralihan antara sungai dan laut. Di situ ada ciri khas perubahan salinitas, kemudian ada makhluk hidup yang tinggal di situ apa saja. Kemudian terumbu karang. Terumbu karang itu yang biasanya indah ya, yang ditembus cahaya matahari juga yang berwarna-warni gitu. Ini adalah hewan-hewan yang ada di situ. Kemudian ada parameter sifat fisika, antara lain kedalaman, kecerahan, suhu air, arus, dan debit air. Kemudian parameter biologi juga ada. Kemudian parameter kimia, ini silakan cek kembali apa ini masing-masingnya di kimia akuatik yang kedua. Jadi pas pertemuan keempat, pertemuan sebelumnya ya. Nanti silakan cek kembali. Kemudian samudra, mayoritas dari bumi ini adalah samudra. Karakteristiknya itu ada struktur, suhu, kerapatan pH. Kemudian komponennya adalah elektrolit, gas-gas, nutrien, biomaterial, zat-zat tersubstansi, dan radioisotop. Kemudian hilangnya penyusun pelarut dari samudra itu bisa proses kimia dan proses biologi. Kalau kimia ini macam-macam ya, karena tukaran ion, absorpsi, hal mirolisis, pengendapan, dan pembentukan modul. Yang terakhir adalah El Nino. El Nino itu terkait pemanasan anomali air laut. Jadi ada pergerakan angin pasat dan arus dari daerah timur yang hangat, daerah timur yang dingin, jadi menuju bagian barat yang hangat. Jadi timur dingin, barat hangat, gitu ya. Nah, pergerakan tersebut dikontrol yang disebut osilasi selatan. Begitu. Itu adalah materi terkait kimia kelautan. Semoga menjelaskan dan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.